1.1 sampai dengan mutu 1.4. Modul 1 itu tentang modul 1.1 itu tentang refleksi filosofi pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran atau on the list adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk pencakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan atau upbuilding memberi tuntutan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tinggi baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ya, cuma sebagai ini saya minggu yang kemarin yang tahap yang pertama itu saya sudah kasih sosialisasi. Ini merupakan kelanjutannya saja. Ya, kita next. Ya, jadi Ki Hajar Dewantara ini menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat sama itu berkaitan dengan fisik dan irama. Saya mengulang bahwa kodrat alam itu berarti kita harus tahu bahwa anak itu dia punya bekal itu sudah ada di dirinya masing-masing. Jadi beberapa anak itu sebanyak anak yang ada di kelas itu sebanyak juga dia punya kepribadiannya berbeda-beda. Jadi kita harus sebagai guru itu harus mengarahkan anak itu sesuai dengan dia punya kodrat alam, jangan kita memaksakan dia. Iya. Kemudian kodrat zaman itu seperti yang sekarang misalnya digital, kita harus berusaha untuk membawa anak itu ke arah yang digital. Iya. Jangan jadi untuk itu kita harus belajar. Jangan guru itu anak itu dia lebih tahu daripada guru. Ya, jadi sekarang itu ada pembelajaran, dalam proses pembelajaran itu belajar sambil bermain. Kalau di kelas yang guru-guru yang sudah sangat terampil itu mereka menggunakan permainan-permainan lewat gadget atau HP itu, sedangkan anak-anak juga memiliki pembelajaran yang demikian. Ya, sedangkan kodrat ya itu kodrat alam dan kodrat zaman seperti demikian. Ya. Ya, ini sebuah kerangka pembelajaran sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat diimplementasikan pada konteks lokal atau budaya daerah asal mampu, yaitu diantaranya tarian daerah dan makanan daerah. Ya, di sekolah kita juga sudah melakukan hal yang demikian. Ini kita sebagai contohnya saja gambar-gambar yang ada, yaitu tarian-tarian makanan daerah yang sudah kita lakukan juga di sekolah ini dengan adanya sanggar. Ya, ini nilai dan peran guru penggerak. Kita sudah masuk modul 1.2. Itu nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak itu ada 5, yaitu berpihak pada murid. Nah, seperti yang tadi itu berpihak pada murid berarti kita harus mengajar itu sesuai yang tadi kodrat alam dan kodrat zaman. Ya. Mandiri, kolaboratif, refleksi, inovatif. Jadi mandiri itu berarti dia berdiri sendiri. Ya. Lalu kemudian kolaboratif berarti kita melakukan kolaborasi kerjasama antara kepala sekolah dengan guru, guru dengan guru, guru dengan siswa maupun dengan orang tua. Itu kolaboratif, reflektif dan inovatif, adanya pembaruan-pembaruan. Ya. Kemudian peran guru penggerak. Yang pertama ini menjadi menjadi pembelajaran, pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktis. Nah, komunitas praktis ini seperti yang misalnya di KKG, seperti yang demikian juga itu menggerakkan komunitas praktis. Kemudian mendorong kolaborasi antar guru yang tadi itu kerjasama. Nah, ini kita pakai yang kemarin itu mengikuti kemudian menjadi coach bagi guru lain seperti demikian ini, dan kemudian yang pembelajaran yang pertama ini mewujudkan kepemimpinan murid. Ya. Jadi kegiatan-kegiatan yang ditampilkan ini juga mewujudkan kepemimpinan murid. Kemudian kita memfasilitasi siswa atau memberikan siswa
untuk dia jadi pemimpin upacara maupun ketua kelas, pemimpin dua, itu semua juga kita secara tidak langsung kita sudah memberikan mengajar anak-anak itu untuk menjadi pemimpin kepemimpinan murid. Ya, sekarang modul 1.3 yaitu visi guru penggerak. Jadi visi guru penggerak itu yang mewujudkan anak-anak Indonesia yang memiliki profil pelajar Pancasila. Pasti ibu-ibu dan bapak sudah mendengar bahwa profil Pancasila, ya itu tidak asing lagi di telinga kita. Yaitu yang pertama, pelajar yang beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, mandiri, inovatif, berkebinekaan global, mampu hidup bergotong royong, serta mampu bernalar kritis. Jadi bernalar kritis berarti dia mempunyai pengetahuan sebagai guru kita memberikan respon atau pertanyaan-pertanyaan yang membuat dia untuk berpikir kritis atau berpikir hots tinggi. Ya, kemudian yang keempat ini modul 1.4 tentang budaya positif. Ya, budaya positif ini yang diharapkan untuk harus ada di dalam sekolah SD Negeri 194 Mangkutina ini. Yaitu yang pertama, perubahan paradigma baru. Yang kedua, arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Ketiga, keyakinan kelas, hukum, dan penghargaan. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, posisi kontrol. Keenam, segitiga restitusi. Ya, kita akan pindah ke yang berikut ini. Ya, masuk di sini budaya positif atau ekosistem positif, ya. Nah, ini seperti Ki Hajar Dewantara. Jadi beliau memperbaiki kondisi tanah. Jadi beliau menganggap bahwa guru ini sebagai petani. Nah, ya benar. Saya pernah kasih penjelasan, guru ini sebagai petani. Jadi apabila petani itu biasa kalau mau menghasilkan buah yang banyak, berarti yang pertama itu harus mengoborkan tanah, memberikan pupuk, menyiram. Nah, seperti juga kita sebagai guru, kita juga harus benar-benar memperbaiki anak-anak kita. Kita harus belajar yang tadi sesuai dengan yang maunya Ki Hajar Dewantara, yaitu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat samanya. Yang pertama, polisi guru mengontrol murid. Polisi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Polisi bahwa semua penguatan positif terbukti dan bermanfaat. Polisi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, jadi ini dia berkaitan, nanti sebentar kita kasih, dia berkaitan dengan disiplin. Ya, jadi disiplin itu kita mengharuskan bahwa anak itu harus mengikuti kita. Nah, jadi kita harus berusaha bahwa dia itu nilainya mesti tinggi, dia pengetahuan punya. Tapi di sini diharapkan bahwa kita harus mengembangkan dia punya karakternya. Jadi jangan kita memaksakan. Biasanya kalau kita anak itu tidak mampu, biasanya kita pukul dan sebagainya. Untuk dia harus lebih mengetahui tentang kan kita tentang kompetensi dasar. Dia penilai harus tuntas di KKM misalnya. Jadi kita harus berusaha agar anak itu dia mesti berhasil. Ternyata di sini diharapkan tidak demikian. Ya. Jadi teori motivasi perilaku manusia ada 3, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kira-kira dia pertanyaan demikian. Yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Misalnya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Lalu yang ketiga untuk menghargai diri sendiri, menjadi
insan sesuai harapan kita. Nah, misalnya pertanyaannya, saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, jadi itu motivasi internal, lalu yang motivasi eksternal. Jadi perubahan itu kan dia datang dari luar atau eksternal, dari dalam diri dan kedua-duanya. Nah, jadi kebanyakan anak-anak itu kan kita kalau dia tidak ada kemauan dari dalam diri, berarti kita harus memaksakan dari eksternal tadi. Kemudian ada pengalaman bahwa ada anak yang dia tidak mampu di pelajaran misalnya matematika, tapi dia mampu untuk olahraga dan sebagainya. Jadi dari situ kita harus menggali kemampuan dia. Ada yang pernah saya juga mengikuti ini kegiatan Zoom, ada di Jakarta sana, ada seorang bapak untuk memberikan bahwa menceritakan bahwa untuk anak yang TK saja belajar sampai jam 4 sore, sampai gurunya semua pulang, tapi itu sendiri yang mau. Itu karena guru itu dia mempunyai trik-trik atau cara-cara yang membuat anak itu nyaman berada di sekolah itu atau di kelas. Ya, yang tadi kita masuk dengan disiplin itu. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Dan tadi kita ada bilang bahwa kita berusaha untuk anak itu harus tuntas KKM, sehingga kita harus menobrak dia supaya dia menilainya baik. Setelah saya isi LMS, itu punya kegiatan untuk isi, dia punya tugas itu. Seperti demikian juga saya mengatakan bahwa ya disiplin itu sangat penting untuk kegiatan yang demikian. Karena saya berpikir bahwa kalau siswa itu atau kalau kita tidak disiplin, maka apa yang kita harapkan itu tidak terjadi. Saya juga mengalami demikian. Ternyata ada beberapa hal yang harus kita hindari. Untuk menghindari itu kita harus membuat keyakinan jelas, hukuman dan penghargaan. Jadi keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Ya. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Menurut Alfikon mengemukakan bahwa baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurutnya secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Ya, jadi setelah saya mengikuti kegiatan ini juga menambah ilmu saya bahwa kekerasan itu tidak boleh terjadi. Ya. Untuk itu kita harus membuat keyakinan jelas. Biasanya kalau saya membandingkan waktu kita mengikuti step decision, biasanya kalau anak tahu sesuatu kita kan memberikan hadiah, misalnya kasih dia gula-gula, itu tidak boleh terjadi. Karena pengalamannya kalau anak yang misalnya kelas 1, beliau selalu suruh antri, misalnya anak kalau kelas 1 kan jadi kalau atur guru tersebut selalu bilang siapa yang teratur tertib, ibu guru memberikan dia permen. Suatu ketika guru tersebut wali kelasnya tidak masuk. Ada seorang bapak untuk menggantikannya. Ternyata bapak tidak tahu bahwa peraturan itu terjadi. Anak-anak kacau dan sebagainya.
Dari situ mereka melakukan penelitian dan mengatakan bahwa tidak boleh memberikan penghargaan. Ya, jadi menurut Alfikon, jadi beliau mengatakan bahwa ya menurutnya secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Jadi nanti dia mengalami perubahan itu dari dia sendiri. Sikap yang disiplin itu dari dia sendiri yang tadi internal itu dari dia sendiri. Jadi bisa juga kita memberikan hukuman kepada siswa, tapi kita sama-sama membuat suatu keyakinan kelas itu. Jadi kita sama-sama buat keyakinan kelas bahwa apa yang harus kita lakukan. Misalnya siswa terlambat, dia dapat hukuman apa gitu. Ya. Jadi kalau hukuman atau sanksi itu dia terjadi secara langsung tanpa ada peraturan. Misalnya kalau datang terlambat, biasanya langsung suruh angkat rumput. Nah, itu hukuman. Dia berbeda dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas misalnya guru mengharapkan bahwa sama-sama belajar buat. Kalau misalnya tidak buat PR, dia sanksinya apa? Jadi itu kalau dia punya keyakinan kelas itu lebih baik kita melakukan keyakinan kelas daripada hukuman atau sanksi yang tadi. Jadi keyakinan kelas itu sehingga dia merasa bahwa apabila saya tidak buat PR, nanti saya dapat apa? Gitu. Jadi yang diharapkan oleh Alfikon demikian. Ya, dasar kebutuhan dari yang tadi itu dasar kebutuhan manusia itu ada 5. Kebutuhan untuk bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, kepuasan. Ya, jadi kita ambil contoh saja seperti cinta dan kasih sayang. Misalnya anak yang dia sempurna masuk sekolah dan sebagainya itu pada dasarnya itu dia kayak kehilangan kasih sayang. Sehingga kalau kebiasaan di sini, kalau misalnya siswa yang tidak masuk biasa guru dijemur, dan sakit dan sebagainya. Itu harus ada, itu merupakan kebutuhan dasar dari anak tersebut. Kita memberikan dia kasih sayang, memberikan dia kebutuhan dia hidup, kebebasan, kesenangan, sehingga anak itu dia merasa bebas, merasa merdeka untuk dia dapat belajar, dia kembali dapat berkumpul dengan lingkungannya, dengan teman-temannya. Apabila kalau di rumah dia sudah dia tidak mendapat kasih sayang, dia dipukul dan sebagainya di rumah. Kalau datang di sekolah, guru lagi di sekolah itu dia pukul dan sebagainya, mengakibatkan anak tersebut itu dia semua di sekolah lagi. Artinya dia pura-pura di sekolah, padahal dia sampai sekolah dia bermain dengan dia teman-teman. Ya, jadi saya kasih contoh seperti siswa saya Gira Dewayu itu, ya selama yang sebelum saya melakukan pendekatan di rumah itu dia tidak pernah masuk sekolah, dia masuk satu hari terus. Lalu saya melakukan pendekatan dengan ibuan di rumahnya, mendapat solusi bahwa dia punya tante atau mama itu tahu bahwa dia sudah pergi ke sekolah, ternyata dia tidak sampai di sekolah. Ya demikian, setelah dia datang di sekolah lalu melakukan refleksi dan sebagainya, sampai sekarang puji Tuhan dia sudah rajin masuk sekolah. Jadi posisi kontrol yang pertama itu penghukuman membuat merasa bersalah, teman pemantau manajer. Ya, ini yang sangat penting, restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dan karakter yang lebih kuat. Kemudian restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi yang di sini semestinya misalnya kalau siswa yang berbuat masalah lalu anak itu dia lapor, ibu dia ini begini, lalu langsung secara spontan kita pukul dia yang berbuat salah itu, kamu salah dan sebagainya. Ternyata di sini ada juga restitusi. Jadi jangankan kasih salah untuk anak yang berbuat salah tadi, harus tanya juga kenapa sampai dia bisa pukul, kenapa sampai terjadi pertengkaran dan sebagainya. Jadi
bukan saja kita kasih salah orang yang dapat pukul yang tadi, tapi kita juga harus memberikan kekuatan juga, penghiburan juga buat dua-duanya, supaya yang dipukul dan yang mendapat pukul itu sama-sama merasa nyaman. Lalu mereka kembali ke kekuatan ke lingkungan mereka yang seperti demikian. Yang terakhirnya tentang segitiga restitusi yang tadi itu. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kira-kira pertanyaan yang kita akan ajukan kepada mereka, yaitu apakah cara yang telah efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, yang ini saya juga pernah sudah lakukan untuk dua orang yang telah melakukan hal yang salah. Hal yang salah ini seperti mereka misalnya pada saat itu kita kan menggunakan pakaian peraturan di sekolah, misalnya harus berpakaian seragam, hari Senin pakai baju apa dan seterusnya. Pada saat itu hari Kamis yang harusnya pakai rompi, pakaian seragam dan rompi, mereka pakai baju olahraga. Jadi salah. Setelah itu saya sudah melakukan restitusi kepada mereka. Jadi saya harap untuk jangan langsung kita memberikan hukuman kepada mereka, ada jalan keluar sehingga tidak ada lagi perpecahan atau perkelahian di dalam kelas maupun di antar lingkungan sekolah kita. Ya, jadi cuma yang saya harapkan semoga kita jangan memberikan hukuman kepada anak-anak kita supaya tadinya anak-anak yang nyaman untuk datang ke sekolah, tetapi karena kita kekerasan kepada mereka sehingga mereka tidak nyaman lagi untuk ke sekolah. Ya, jadi saya harapkan itu saja dan terima kasih. Ya, mungkin ada pertanyaan dari Ibu Bapak, silakan. Ada teman yang kita mama. Setelah itu lalu ada guru yang pukul, langsung pukul, panggil dua orang tapi guru langsung pukul anak. Lalu kita bilang begini, mengapa kakak sini bilang kasih guru, mungkin bosan tanya dulu bahwa mengapa sampai bisa ada kakak pukul aman. Dia bilang berbeda bosan pakai tanya langsung dia berbeda. Itu satu. Kemudian ada dua hal yang sama, mungkin ya kita guru ya memang ada waktu untuk kita yang kasar juga untuk anak, tapi ada waktu juga kita tidak selamanya kasar terus lah. Ya. Jadi yang kita temui itu mungkin ketika kita kasar kita pukul anak, setelah kita pukul ya, kita harus berbicara untuk mereka seperti bagaimana seorang ibu lah terhadap dia punya anak. Guru itu dia harus menganggap anak itu seperti dia punya anak sendiri. Sebab kalau guru seperti itu yang beta temui kita punya anak, akhirnya anak kita sih mau ke sekolah. Itu yang beta temui seperti itu. Jadi maksud kita itu kalau ketika guru buat seperti itu untuk anak, istilahnya kita ini bilang atau tahu saat itu kita tidak mungkin supaya dongeng atau ketika dulu ya guru lah dong macam benci lah. Iya, akhirnya anak sama sekolah itu minta temui kita punya anak. Jadi sementara yang kita dengar ini penjelasan dari guru itu sangat bermanfaat untuk kita dan untuk menambah tahu juga kita punya pengetahuan, kita punya pengetahuan. Artinya kita kan memang atau jadi ini orang anak titipan kan orang tua kasih kepercayaan untuk kita mendidik mereka. Jadi ketika dulu salah atau pukul tapi tidak bisa harus berjalan benci ada punya akal kepasitan yang punya diri akhirnya tidak mau bisa itu kita temui kita anak menjadi kita mohon kalau kita mohon penjelasan sedikit tentang hal-hal seperti ini. Terima kasih. Ya Ibu, terima kasih
atas pengalamannya. Ya, jadi sebenarnya sebelum saya mengikuti kegiatan guru penggerak, saya juga seperti demikian. Nah, jadi untuk itu setelah itu sudah melakukan pendekatan kepada wali kelas atau guru yang memberikan pukulan, supaya melakukan pengeluaran itu, lalu kenapa sampai hal itu bisa terjadi. Nanti katakan saja kepada guru tersebut supaya anak saya ini dia juga rasa nyaman untuk ke sekolah. Saya yakin bahwa kalau misalnya anak yang tidak nyaman, guru walaupun kasih materi apapun itu dia akan tidak tersimpan di otak. Kemudian anak itu dia rekam apa yang guru kebaikan itu dia jarang ingat. Nah, seperti yang juga kita pernah mengalami. Guru yang baik itu memang tersimpan di otak juga, tapi kalau guru yang jahat atau yang kurang menyenangkan hati mereka itu, mereka juga akan tanam di otak sampai kepada misalnya. Jadi cuma saya mengharapkan ibu melakukan hal yang demikian saja, melakukan pendekatan dua mata kepada wali kelas atau kepada guru yang bersangkutan, sehingga anak tersebut juga rasa nyaman untuk datang ke sekolah. Ya, terima kasih ibu untuk sementara. Ya, boleh ada yang lain? Ya, jadi intinya kita mengharapkan bahwa anak-anak kita yang tadi ibu sudah bilang bahwa itu merupakan titipan buat kita. Kalau mereka sudah orang tua sudah menitipkan anak kepada kita orang tua, yang tadi itu kita diharapkan sebagai petani pendidikan kepada petani pendidikan. Jadi bukan saja memberikan pelajaran, tapi kita juga harus merawat, membimbing, mengarahkan, memberikan pupuk dan sebagainya itu, sehingga anak yang kita inginkan menjadi yang terbaik. Jadi program pendidikan guru penggerak ini mengharapkan bahwa semua guru, nanti kan ada program ini untuk semua, pasti dia bertahap untuk semua harus melaksanakan demikian, sehingga guru itu dapat menggerakkan semua komunitas, sehingga anak-anak itu ini diharapkan sehingga anak-anak ini dia berhasil bukan saja dalam bidang pendidikan, tapi dalam dari karakter itu, sehingga menumbuhkan dia punya peningkatan pengetahuannya. Kan mulai dari Bapak Presiden ini kan mengharapkan bukan nilai yang diharapkan, tapi karakter. Ya, karakter itu, nilai itu belakangan. Guru itu bisa kasih nilai, berapapun nilai bisa diberikan, tapi dia punya karakter ini, karena pada dasarnya setelah dia keluar dari sekolah ini dia akan berkecimpung dengan masyarakat. Dari karakter yang guru tanamkan di sekolah itu, dia bisa pulang terapkan di masyarakat, keluarga dan bahkan masyarakat. Iya, jadi sebelumnya itu kan kita punya budaya yang pertama antri, lalu kemudian memberikan salam dan sebagainya, itu kita harus memberikan meningkatkan hal tersebut. Ya, jangan dihilangkan tapi ditingkatkan. Karena saya rasa bahwa setelah saya mengikuti kegiatannya, saya tahu bahwa sekolah kita juga pernah melakukan hal yang demikian, PICAM dan sebagainya, gambar-gambar yang ada ini semua itu juga kita telah melakukannya. Cuma ini seperti mendalam atau meneruskannya saja. Ya, itu saja. Terima kasih. Memang dalam hal ini mungkin bisa menanyakan apa-apa, mungkin bapak ibu yang itu siang hari itu sudah tahu, karena memang juga begitu. Di mana juga kita berpensi dari simpel itu sama. Cuma kita juga berpikir, ya memang sepantas dia menjadi siswa juga mengenai, karena itu membuat kita yang guru penggerak harus kembali ke Iya Bu, terima kasih. Ya, dengan demikian selesai sudah kegiatan saya di saat ini, dan saya mengharapkan bahwa ada kegiatan-kegiatan lagi. Terima kasih, selamat siang, shalom.